Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Awalia dengan NIM 220222040 dari reguler A2. Video ini saya buat untuk tugas final mata kuliah kepemimpinan dengan judul Analisis proses kepemimpinan di lingkungan kantor desa. Latar belakangnya yaitu sejarah desa Tongke-Tongke memiliki akar yang dalam, di mana tradisi yang dinilai lokal sangat mempengaruhi struktur kepemimpinannya. Masyarakat desa ini memiliki pola pikir kolektif yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Para pemimpin desa yang seringkali dipilih dari tokoh masyarakat yang dihormati diharapkan mampu mengayomi dan mendengarkan aspirasi warga. Itu ada 3 teori. Salah satunya yaitu yang pertama, pendekatan awal dalam studi kepemimpinan adalah teori sifat atau trait theory, yang berpendapat bahwa pemimpin yang efektif memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang membedakan mereka dari yang lain. Para peneliti seperti Stockdale 1948 mengidentifikasi sejumlah sifat penting, termasuk kecerdasan, kepercayaan diri, ketulusan, dan kemampuan berkomunikasi. Teori ini menunjukkan bahwa pemimpin mungkin lahir dengan predisposisi tertentu, tetapi juga mengakui bahwa situasi dan konteks dapat memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dan teori yang kedua yaitu teori kontingensi atau kontingensi teori yang dikembangkan oleh ahli seperti Fred Fletcher, menekankan bahwa tidak ada pendekatan tunggal untuk kepemimpinan yang dapat dianggap efektif di semua situasi. Fletcher memperkenalkan model kontingensi yang menilai 2 kategori, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan dan situasi. Dalam pendekatan ini, pemimpin yang sukses harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk mencocokkan dengan konteks yang dihadapinya, baik itu berupa tugas yang harus diselesaikan atau karakteristik kelompok yang dipimpin. Dan teori yang ketiga yaitu teori gaya kepemimpinan atau leadership style theory, juga merupakan pendekatan penting dalam kajian kepemimpinan. Kurt Lewin dalam penelitian awalnya pada tahun 1939 mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Gaya otoriter ditandai dengan kontrol yang ketat, sementara gaya demokratis mendorong partisipasi dan kolaborasi. Di sisi lain, gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada pengikut. Adapun literatur review yaitu yang pertama, menurut Suryati 2016, tipe kepemimpinan kepala desa di Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai mencerminkan 2 tipe kepemimpinan utama, yaitu karismatik dan demokratis. Pemimpin karismatik mampu menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat melalui daya tarik pribadi yang membuat mereka merasa nyaman. Menurut Rogers, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat membujuk orang lain untuk mengadopsi sudut pandang mereka dengan secara konsisten menunjukkan perilaku yang populer dan secara luas dilihat dan dapat diterima. Dan yang ketiga yaitu menurut Burt, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat menginspirasi orang lain dengan ide-ide dan informasi baru melalui komunikasi langsung. Pemimpin berfungsi sebagai perantara untuk penyebaran informasi kepada masyarakat umum. Seringkali di lingkungan perkotaan, seorang pemimpin akan memainkan peran sebagai orang yang paling
disorot oleh media sosial atau media lokal. Planning atau perencanaan, yaitu perencanaan harus dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi. Proses perencanaan sebenarnya sudah ada peraturannya mulai dari sebelum terdirinya kepala desa, dan sudah ada visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJM pemerintah desa. RPJM ini disusun melalui dari musyawarah desa, tingkat RT, dusun, dan dimusyawarahkan di tingkat desa, dan inilah yang dinamakan dengan RPJM pemerintah desa. Adapun organizing atau pengorganisasian dimulai dengan pembentukan struktur organisasi yang jelas, termasuk pembagian tugas antara perangkat desa seperti kepala dusun, staf administrasi, dan anggota masyarakat. Setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan dengan baik. Adapun actuating atau pelaksanaan, yaitu pelaksanaan harus dilakukan dengan penuh komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat. Setelah perencanaan dan pengorganisasian yang matang, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan pengembangan ekowisata. Selanjutnya, controlling atau pengendalian, yaitu merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pandangannya, pengendalian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup pemantauan secara berkala dan selama proses pelaksanaan. Selanjutnya yaitu directing atau pengarahan. Pengarahan mencakup proses komunikasi yang efektif antara pemimpin desa dan masyarakat, serta antara perangkat desa itu sendiri. Dalam konteks ini, sekretaris desa menekankan bahwa pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas dan mendukung anggota masyarakat dalam melaksanakan tugas mereka. Selanjutnya yaitu reporting atau pelaporan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan berkontribusi dalam evaluasi program. Yang terakhir yaitu budgeting atau penganggaran. Penganggaran dalam pengelolaan anggaran di desa Tongke-Tongke sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Proses penganggaran dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja desa.